كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم Taklim di Sabua, insya Allah ada faedah. Taklim di Sabua, insya Allah ada faedahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli nafi'an. Masya Allah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan dan juga kekuatan untuk bisa bersama-sama menemani antum-antum semuanya dalam program dakwah radio Taklim di Sabua. Insya Allah ada faedahnya dan semoga bisa menerima dengan baik jangkauan kami di frekuensi 92,5 maupun juga yang sekarang lagi live streaming. Bisa juga menggunakan headset ya, karena di luar lagi hujan deras. Masya Allah, semoga diberikan hujan yang bermanfaat. Baik, sudah ada di Sabua Al Ustadz Dwi Hudoyono SHLC, yang biasa kita sapa beliau, panggilan akrab beliau adalah Abu Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah baik. Dan kita berharap juga untuk antum semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita tahu bersama tadi ada berita duka, ada musibah, ada public figure meninggal dalam kecelakaan di jalan tol, meninggal bersama suaminya. Sekarang lagi trending dan mengisahkan meninggalkan anak yang masih 1 tahun 9 bulan, Ustaz. Selamat terlempar dari mobil. Semoga diberikan ketabahan untuk keluarga yang ditinggalkan dan
ya semoga meninggal dalam keadaan husnul khotimah Ustaz ya. Masya Allah. Baik, kita balik di malam ini taklim di Sabua. Masya Allah, untuk tema kita malam ini berkaitan dengan yang kita inginkan, yang kita cita-citakan. Ya, semoga kita bisa bernostalgia di surga. Masya Allah. Dan tema kita insya Allah ini untuk antum semuanya yang lagi serasa dengan kami di 92,5, yang sekarang lagi santai di rumah, di pentras, lagi di kamar ya, silakan menyaksikan, silakan menyimak taklim di Sabua ini yang insya Allah akan dibawakan oleh Al Ustadz Dwi Hudoyono. Baik, untuk memanfaatkan waktu yang sudah terbuang cukup lama, insya Allah kita dengarkan sama-sama taklim di Sabua bersama Al Ustadz Dwi Hudoyono. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihat. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illa wahdahu syarikalah ta'ziman sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani wa sallatu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah. Kita kembali dipertemukan pada hari yang mulia, hari Jumat. Dan alhamdulillah pada malam Jumat ini juga Allah turunkan rahmatnya, hujan. Allah masaiban nafian, semoga menurunkan banyak kebaikan dari turunnya rahmat Allah tersebut. Ya, setelah tadi seharian tarik cukup menyengat, Masya Allah. Alhamdulillah Allah turunkan rahmatnya pada malam hari ini. Semoga banyak membawakan kebaikan untuk semua makhluk Allah yang ada di atas permukaan bumi. Baik, pada kesempatan kali ini tema kita tentang nostalgia di surga, atau indahnya nostalgia penghuni surga. Ini topik pembahasan kita. Sebetulnya bahasan ini terinspirasi dari salah satu firman Allah dalam Al-Quran tentang petunjuk, tentang panduan, informasi, kabar dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kelak orang-orang yang beriman, ya, mereka akan saling ketemu satu dengan yang lainnya. Tidak hanya sesama mereka orang beriman, tapi sampai satu keluarganya pun. Ketika mereka sama-sama beriman, mereka akan saling ketemu, saling bercerita, mengenang tentang kisah-kisah perjuangan mereka di masa dahulu selama di dunia, suka duka, dalam ketaatan, kesabaran mereka dalam perjuangan dan seterusnya. Sehingga ini semakin menambah kenikmatan mereka ketika mereka dalam surga. Ya, kita tahu surga dengan berbagai macam kenikmatannya, itu akan semakin bertambah bahagia lagi ya, ketika mereka saling bercerita. Sekarang mereka sudah mendapatkan puncak kebahagiaan setelah mereka telah berlelah-lelah, bercapek-capek, bersakit-sakit di dunia. Dalam segala macam ujian-ujian yang ada di dunia, mereka mampu lalui, bahkan mereka selamat dari neraka dan mereka bisa masuk surga, ketemu lagi. Bahkan nanti kita akan sebutkan juga bahwa Masya Allah, salah satu karunia Allah akan semakin bertambah lagi. Ternyata nanti di akhirat ini akan saling tarik-menarik. Jadi satu keluarga, ketika ada di antara mereka, anggota keluarga mereka, mungkin bahkan keturunan mereka, dan mereka lebih baik daripada kita, dan dia di level atas, mereka akan menang. Yang di level bawah akan sama-sama ketemu lagi di level atas. Jadi ini akan semakin menambah kebahagiaan lagi penduduk surga, bahwa mereka tidak saling berpisah. Mereka akan disatukan, dan disatukan tidak malah di level bawah, akan ketemu lagi di level yang tertinggi dari semua keturunan yang ada. Mereka akan naik bersama-sama. Tentunya ketemu, saling bahagia, dan seterusnya. Nah, ini insya Allah akan kita bahas secara pada kesempatan malam hari ini. Baik, dari surat As-Saffat ayat 50-51 ini cikal bakal ya, tentang dalil tentang pertemuan nostalgia penduduk surga. Disebutkan fa'aqbala ba'dhum ala ba'di yatasa'alun. Ya, mereka saling ketemu, saling berziarah, bercengkrama, ya, bertatap muka, berhadapan. Mereka saling bertanya-tanya, bagaimana kabar kamu, dan seterusnya, dulu bagaimana, dan seterusnya.
Ya, ini yang mereka lakukan. Bahkan mereka mengatakan qala qailum minhum inni kana liqarin. Bahkan mereka di antara mereka juga bertanya bagaimana dengan si fulan nasibnya dan seterusnya. Ya, kalau ada di antara mereka teman mereka ternyata yang dulu mengajak kepada kemungkaran, mereka pun bertanya di mana mereka. Ternyata mereka tengok ternyata di neraka. Dan mereka merasa bersyukur, alhamdulillah kita tidak ikut ajakan mereka dan kita diberikan hidayah karunia Allah, selamat daripada ajakan mereka. Seterusnya. Jadi jerih payah perjuangan ya pada saatnya akan terasa manis ya. Dikenang saat seseorang itu telah berhasil mencapai tujuan atau cita-citanya. Begitu pula kalau yang kita rasakan derita, duka ya, itu pun akan menjadi cerita yang indah setelah kebahagiaan itu menyapa bersama mereka. Seperti orang juga yang merasakan bagaimana pahitnya, sulitnya menuntut ilmu, belajar ya. Ternyata setelah itu dia telah lalu dengan baik, bahkan mendapatkan kesuksesan, maka mengingat-ingat tentang bagaimana perjuangan mereka menuntut ilmu, belajar dan seterusnya, ini akan menambah kebahagiaan mereka ya. Begitu juga kita ini yang menjalani pasutri ya, suami istri, ketika kita di awal kali melangkah untuk mencari pasangan dan seterusnya, penuh dengan liku-likunya, kemudian di awal pernikahan kita juga penuh dengan suka duka dan seterusnya. Setelah itu kita bisa jalan itu dengan baik sampai mendapatkan kebahagiaan. Kemudian ini akan menjadi cerita yang romantis kita dengan pasangan kita, bahwa dulu Masya Allah kita begitu beratnya menghadapi tantangan kehidupan, kemudian juga mungkin awal-awal kita mempunyai anak yang masih kecil seterusnya, kita saling bantu-membantu seterusnya. Kemudian alhamdulillah anak-anak sudah besar dan alhamdulillah mereka sudah sukses seterusnya. Ini akan jadi cerita-cerita yang menarik. Inilah nostalgia yang kerap kita lakukan. Nah, dan kalau kita bahasakan juga sebetulnya para pendengar yang dirahmati Allah, bahwa nostalgia juga sebetulnya ini salah satu cara juga ya untuk menghibur diri kita. Untuk menghibur diri kita, mengingat-ingat kembali tentang bagaimana suka duka yang telah kita lalui selama ini sampai kita mencapai apa yang kita impikan, yang kita cita-citakan. Sehingga ini akan menambah kesyukuran kepada Allah atas nikmat yang kita dapatkan. Dan dari semua nostalgia yang ada atau yang pernah ada, bahkan yang akan ada, tidak ada nostalgia yang lebih indah dari nostalgia penghuni surga. Ini pokok pembahasan kita. Kami ulang lagi bahwa tidak ada nostalgia yang lebih indah daripada nostalgia para penghuni surga. Setelah mereka mendapatkan bergelimang kenikmatan, kebahagiaan di surganya Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Ya. Setelah sebelumnya mereka di dunia mungkin mengalami cobaan, penderitaan, kesusahan, dan mereka mampu bersabar di dalamnya dalam ketaatan kepada Allah, dalam menjauhi apa yang Allah larang, kemudian bersabar terhadap musibah-musibah yang ada. Ini akan menjadi nostalgia bagi mereka ya. Dan ini adalah tambahan hiburan bagi mereka ketika mereka memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah kitab yang menarik dari seorang tokoh salafus saleh kita yang luar biasa, Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau menulis sebuah kitab, judul menarik, kalau kita miliki ini bagus untuk kita menjadi penghibur kita, untuk kita lebih bisa bersemangat dalam menjalani segala macam cobaan atau rintangan dalam kehidupan dunia ini. Beliau mempunyai kitab namanya Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Hadil Arwah ila Biladil Afrah, atau petunjuk arwah, roh ya, menuju kepada negeri yang penuh dengan kesenangan atau kebahagiaan. Ini buku ini akan menjadi tuntunan bagi kita agar bagaimana roh kita ini nanti kita keluar daripada dunia ini menuju kepada tempat yang bahagia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada satu bab yang menarik dalam kitab beliau tersebut, di bab nomor 59, di mana beliau menulis satu judul ya. Fi ziyarati ahlil jannah ba'duhum ba'dha wa yudzakiruhum ma kana bainahum fid dunya. Yaitu para penghuni surga itu
akan saling mengunjungi atau berziarah satu dengan yang lainnya, dan mereka bernostalgia terhadap kenangan yang telah mereka alami selama di dunia. Ini bab yang beliau tulis di situ. Tentunya ini sebuah judul yang unik yang beliau cantumkan di situ, dan membuat kita para pembaca penasaran atas dasar apakah beliau menyandarkan judul ini kepada apa, ya. Apakah benar para penghuni surga itu bisa saling mengunjungi satu dengan yang lainnya, mereka bisa ketemu satu dengan yang lainnya, bahkan mereka saling bercerita satu dengan yang lainnya. Nah, maka inilah yang kita mungkin, ya, selama ini kalau kita baca Al-Quran mungkin kita kadang luput, padahal itu gamblang banyak kita dapatkan dalam Al-Quran petunjuk tentang masalah itu, bahwa penghuni surga itu mereka saling nanti akan ketemu, ya, dan mereka akan saling bercerita satu dengan yang lainnya, mengingat-ingat kembali tentang bagaimana cobaan, suka duka ketika mereka hidup di dunia, dan mereka mampu bersabar di dalamnya. Nah, makanya tadi di awal mukadimah tadi kami sebutkan, ya, di antara dalilnya tadi dalam surat Shofat ayat 50-51, ya, Allah katakan fa'aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalun. Mereka saling ketemu satu dengan yang lainnya dan mereka saling bertanya-tanya, bagaimana kabarmu dulu dan seterusnya. Bahkan terkadang ketika ada yang meninggal, ya, duluan mungkin mereka akan bertanya bagaimana keadaannya yang masih hidup dan seterusnya. Ini juga terkadang seperti itu. Nah, dan di sini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan kepada kita bahwa memang para penghuni surga itu nanti akan saling berhadap-hadapan, saling ketemu satu dengan yang lainnya. Bahkan mereka akan bercengkrama, saling bertanya tentang bagaimana suka dukanya mereka dulu selama di dunia. Bahkan mereka mengenang, ya, tentang bagaimana masa-masa indah mereka dalam perjuangan jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar yang Allah sebutkan. Maka sekali lagi tidak ada yang sesuatu yang lebih indah yang kita rasakan, yang kita kenang, selain bagaimana kita merasakan lika-liku ketika kita selama di dunia ini, ya, bagaimana kita ketika mungkin menghadapi godaan dan cobaan selama di dunia dan kita mampu untuk bersabar di dalamnya. Kemudian juga bagaimana kita mampu terus bersabar, ya, dalam menghadapi mungkin fitnah-fitnah yang ada selama di dunia. Bahkan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah mengantarkan kepada kita selamat daripada neraka, kemudian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin di antara kita hampir saja karena mungkin mempunyai teman yang tidak baik mengarahkan kita kepada hal yang tidak baik sehingga kita terjerumus, tapi Allah jaga kita, Allah lindungi kita, Allah berikan kepada kita karunia sehingga Allah memberikan kepada kita hati kita condong kepada kebaikan. Ini juga yang kita syukuri. Makanya di kelanjutan daripada surah As-Saffat tadi Allah bercerita lagi, Allah mengabarkan lagi tentang bagaimana kesyukuran orang-orang yang mereka selamat dari neraka kemudian bisa masuk surga, dan mereka bertanya bagaimana sebagian teman-teman mereka tadi yang dulunya di dunia mengajak kepada mereka kepada hal untuk mereka tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mereka tidak percaya tentang hari pembalasan dan seterusnya. Ternyata Allah kasih kesempatan, tengok mereka. Ternyata mereka di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semakin bersyukur kembali mereka. Ya, hampir-hampir saja kami seperti mereka. Alhamdulillah Allah berikan hidayah kepada mereka sehingga mereka tetap di atas keislaman, tetap dalam keimanan. Bahkan mereka taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka mendapatkan kenikmatan berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah sebutkan dalam surah As-Saffat ayat 52 sampai 61. Allah katakan, yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Ya, mereka mengatakan, apakah kamu termasuk golongan yang membenarkan tentang adanya hari berbangkit kelak atau hari pembalasan kelak. Ini teman memberikan syubhat kepada orang tadi, salah satu orang penghuni surga, ya. Mereka mengatakan aidza mitna wa kunna turaba wa idhaman a inna lamadinun. Mereka mengatakan, bukankah kita ini kalau kita mati nanti akan menjadi tanah, kemudian menjadi tulang belulang saja dan kita tidak akan lagi dikembalikan lagi, ya. Atau dia akan tidak ada lagi hari perhitungan lagi atau hari penghisapan lagi. Ini bahasa mereka kepada penghuni surga, ya. Ya, awalnya di dunia seperti itu. Kemudian
qala hal antum muttali'un. Kemudian mereka ini minta sama Allah, ya Rabb, tolong tunjukkan kepada kami orang yang dulu bahasanya seperti itu kepada kami, mengajak kepada kemungkaran tadi, kepada hal yang mengajak kepada kami agar tidak beriman kepada Allah dan hari pembalasan. Ya. Allah perlihatkan, ternyata fa'atli'a fara'ahu fis sawa'il jahim. Ternyata Allah kasih lihat mereka, ternyata mereka berada di kobaran api neraka, di dalam neraka. Maka mereka mengatakan kepada Allah SWT, qala tawwa in kitta laturdin. Ya. Mengatakan, demi Allah, hampir-hampir saja kami termasuk seperti mereka. Hampir-hampir saja kami celaka seperti mereka. Ya. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal mukhdharin. Kalau bukan karena karunia Allah, nikmat dari Allah, maka kami termasuk orang yang diseret masuk neraka juga seperti mereka. Ini diantara ucapan kesyukuran penghuni surga kepada Allah Subhanahu wa taala atas diselamatkan mereka dari teman yang buruk, ya. Innama nahnu bimayyitin illa mautatanal ula wa ma nahnu bimu'adzabin, ya. Inna hadalah wal fawzul adim. Inilah kemenangan yang besar, kemenangan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa selamat dari neraka, masuk dalam surga. Limisli hadza falyamalil amilun. Untuk yang demikian hendaklah kalian mengamalkan. Artinya seperti inilah ya, keimanan seperti inilah yang hendaknya kalian senantiasa jaga dan amalkan ya. Jangan sampai kalian terperdaya dengan pemikiran-pemikiran tentang bahwa tidak adanya hari penghisapan kelak ya. Jadi inilah ya sebagai gambaran mukadimah awal para jamaah atau para pendengar yang dirahmati Allah tentang sebuah kesyukuran yang Allah gambarkan di dalam surga, bahwa di samping kenikmatan surga dengan berbagai macam kenikmatan yang ada ya, mereka akan semakin bertambah bahagia lagi setelah mereka saling ketemu teman-teman yang beriman ya, dan mereka saling bercerita tentang bagaimana perjuangan mereka di dunia, susah sulitnya mereka menjalankan ketaatan dan seterusnya, tapi mereka bersabar di dalamnya. Akhirnya Allah bayar kontannya, Allah berikan mereka balasan dengan berbagai macam kenikmatan surga, sehingga mereka puas mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Baik, terima kasih banyak Al Ustadz untuk mukadimahnya. Masya Allah, ini tentang menceritakan tentang persahabatan di dunia Ustadz ya. Masya Allah. Baik, teringat ada Ustadz di Hidayat ya Ustadz ya, Masya Allah. sampaikan yang punya sahabat dia di surga. Itu riwayat ya Ustadz atau ada cerita? Hadis ya, itu yang katanya cari temannya di surga tapi tidak ada. Masya Allah. Dan Masya Allah. Baik. Untuk antum semuanya yang lagi serasa dengan kami di 92,5 dan juga yang sekarang lagi menyimak kami, yang mau bertanya kami persilahkan, yang mau berkonsultasi juga masalah Islam silakan. Ya, ini luar biasa tema kita, Masya Allah, tentang bernostalgia di surga. Ya, semoga aja bukan cuma di dunia kita orang baku bawa, baku taman, tapi insya Allah di surga kita bisa bernostalgia sama-sama. Makanya untuk antum semuanya tetap serasa di Blasmawan FM Antum Pe Radio. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ما دعا لله داع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. So azan nih
mi. Marjo Andre, turun pisang bayang Marjo. Oh iya, sama bonceng Iya, pakai set motor, mer. Sampai. Iya. Turun turunnya duluan. Duluan saya. Oh iya. Tutak bunyi kaki kan. Yo Andre. Nah, kenapa? Kenapa nggak terus? Bisa kah? Iya, ada DP Arab itu. Astagfirullah. Oh, ada DP doa. Ada DP doa. Oh, apa DP doa? Kalau doa masuk masjid itu, Allahumma firli dunubi waftafli abwaab rahmatik. Baru masuk dengan kaki kanan. Oh, itu DP doa. Iyo, astaga. Tak salah ini. Baru kalau macam doa keluar masjid ada. Ada. Oh, apa DP doa? Kalau doa keluar masjid itu, Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minasyaitonir rajim. Baru nggak keluar yang kaki kiri. Oh, begitu DP Iyo, doa. begitu orang Arab masuk masjid, yang keluar. Terima kasih banyak ini. Parit Parit Oke. Iya, besok ini sesuatu tahu berarti. Besok. Masalahnya saya ini jarang masuk masjid. Nah, itu DP problem. Ya akhi, untuk doa masuk masjid, Allahumma gfirli dunubi waftafli abwaab rahmatik. Baru masuk dengan kaki kanan. Kalau doa keluar masjid, Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minasyaitonir rajim. Baru keluar yang kaki kiri. Semoga bermanfaat. Syukron. Pesan sunnah ini dipersembahkan oleh Ikhwah Lesmawan. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخالق made the oceans, rivers, lakes, streams and rain. Bow their waves in pure submission upon the earth to praise his name. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. There is no creature among us, upon the air or in the sea, that does not sing with wonder, praising in community. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. بهداية من فضل ربي يكسو الجمال ربوع قلبي يخضر إحساسي ودربي وملامحي حين اهتديت نور الهداية زار صدري هو مبتدأ أنسي وعمري فعزمت للرحمن أمري وعلى خطاها مشيت يا نفحة القرآن فوحي عطرا على قلبي وروحي يا بلسما يطوي جروحي لولا الهداية ما ارتويت Taklim di Sabua. Insya Allah ada faedah taklim di Sabua.
Masih bersama kami taklim di Sabua, insya Allah ada faedahnya bersama dengan Al-Ustadz Dwi Hudoyono SHLC. Yang Masya Allah untuk tema kita pekan ini tentang kita bernostalgia di surga. Insya Allah semua itu pasti ada doa-doa tersembunyi, doa-doa yang diagungkan setiap hari, apalagi di hari Jumat ini. Ya, semua orang berharap masuk surga, ya Ustadz ya. Atau ada yang mau masuk surga barangkali. Semoga kita bisa bernostalgia di surga. Nah, tadi mukadimah tentang persahabatan, dan ini adalah ada yang lebih penting lagi di segmen kedua ini. Level kebahagiaan kita kalau bernostalgia di surga itu bisa bertemu dengan keluarga besar kita. Seperti itu ya Ustadz ya. Baik, nanti insya Allah Ustadz akan menjelaskan tentang bernostalgia di surga bersama dengan keluarga besar. Seperti itu ya Ustadz ya. Oke, baik, sekali lagi untuk antum semuanya yang mau bertanya kami persilahkan bisa di WA kami di 081 222 161 925, atau bisa juga langsung ketik di kolom komentar kami di akun Facebook Ngape Radio. Baik, untuk memanfaatkan waktu yang ada kami persilahkan kepada Al-Ustadz. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Para pendengar dan juga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebahagiaan kita ketika di akhirat kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala, antara perbincangannya para penduduk surga ini tidak cuma masalah pribadi saja atau dengan ikhwan saudara kita, tapi juga lebih daripada itu sebetulnya kita merindukan keluarga kita ya. Bahkan sebelum itu pun ketika di alam barzah kita lihat tentang hadis tentang masalah kenikmatan alam kubur ya. Di situ setelah mereka mendapatkan kenikmatan di alam kubur, Allah akan bentangkan kuburnya seluas mata memandang. Kemudian Allah jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Bahkan Allah akan berikan mereka teman yang baik di situ ya, yang menemani sampai di mahsyar nanti hari bangkit. Mereka masih berdoa kepada Allah, ya Rabb, aqimis sa'ah, segerakanlah hari kiamat terjadi, hatta arji ila ahli wa mali, agar saya bisa berkumpul lagi bersama keluarga dan hartaku. Nah di sini Ibnu Qayyim juga menyebutkan lagi, tambahan lagi satu bab, subbab daripada kitab tadi, yaitu fi tadakkur ahlul jannah makana bainahum fi daril dunya. Bagaimana tentang penduduk surga jannah, mereka saling bernostalgia, saling bercengkrama, saling bercerita di antara mereka saat di dunia. Dulu di dunia kita begini dan begini seterusnya, dan mereka tetap bisa menjaga ketaatan dan seterusnya sampai Allah selamatkan mereka dari neraka dan masuk dalam surga. Makanya Allah sebutkan dalam surat At-Tur ayat 25, 26, ayat 27 tentang gambaran kenikmatan itu. Allah katakan, wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Ketika mereka saling ketemu para penduduk surga, baik itu sama satu keluarganya sesama beriman atau ya juga sesama ikhwan, saudara mereka seiman, mereka ketemu ya. Mereka saling bertanya-tanya, bercerita, mereka bercengkrama di situ. Qalu inna kunna qabla min ahlina musyfikin. Ya, mereka mengatakan kita dulu adalah orang-orang yang ketika dulunya adalah sangat takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ketakutan mereka dengan azab Allah Subhanahu wa taala, inilah yang mendorong mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari karunia takut mereka kepada Allah dan hari penghisapan kelak inilah menjadikan mereka diberikan karunia aman daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Famanna wa alaina wa waqana adzabas samum ya. Dengan begitu Allah Subhanahu wa taala memelihara mereka dan memberikan karunia kepada mereka dari azab neraka. Jadi ini juga ya para jamaah yang dirahmati Allah, bahwa semakin orang takut kepada Allah di dunia, mereka adalah orang yang paling bahagia ketika mereka meninggal untuk ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini yang perlu untuk kita hadirkan dalam kehidupan kita, bagaimana menghadirkan rasa khasyatullah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendorong kita untuk bersabar menjalankan ketaatan dan bersabar juga untuk menjauhi kemaksiatan dan bersabar terhadap segala musibah yang mungkin mendera kita ya. Dengan itu Allah akan berikan kepada kita kebahagiaan berupa keamanan nanti di akhirat kelak. Jadi ketika mereka bernostalgia, mereka akan kembali mengenang
tentang masa-masa indah mereka dulu di dunia, perjuangan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, perjalanan mereka dalam menuntut ilmu misalnya, mempelajari Al-Qur'an dan sunnahnya, kemudian mengamalkannya dan juga berusaha untuk mendakwahkannya dan seterusnya. Bahkan mereka akan bercerita tentang bagaimana mereka dalam satu keluarga sama-sama menjaga keimanan, ya, jangan sampai mereka keluar daripada keimanan tersebut, dan berusaha untuk senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput. Ya, kemudian mereka alhamdulillah selamat daripada api neraka dan mereka bisa masuk surga. Tentunya kemudian ditambah lagi juga, ya, kebahagiaan mereka semakin bertambah. Mungkin ada di antara keluarga kita rasakan, ya. Mungkin ada di antara kita meninggal dulu orang tua kita atau saudara kita, mungkin bahkan juga anak kita. Dan sudah lama kita tidak ketemu. Dan akhirnya Allah dipertemukan lagi kita dengan jangka waktu yang cukup lama. Tentunya ini akan menambah kegembiraan kita, kebahagiaan kita ketika di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Masya Allah Ibnu Abbas menyebutkan bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat, ya, keluarga orang yang beriman menjadi satu level dan menjadikan keluarga-keluarga yang mungkin amalannya di level bawah ini akan terangkat dengan keluarga salah seorang di antara mereka yang lebih di atas mereka. Makanya disinilah bagaimana kita berusaha untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ada di antara keluarga kita, ada di antara anak cucu kita, mungkin mereka lebih baik daripada kita. Mungkin juga pasangan kita bisa lebih baik dari kita, sehingga nanti kita akan tarik-menarik nanti di akhirat. Akhirnya nanti kalau ada di antara kita yang ada di level bawah, mungkin di nerakanya Allah SWT, itu akan saling tarik-menarik, akan tolong-menolong, dan akan berkumpul di satu level yang sama. Tentunya akan menambah kegembiraan kita sama-sama selamat, kita sama-sama beruntung dan seterusnya. Dan ini adalah sebuah kebahagiaan. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran surat At-Tur ayat 21, Allah katakan walladzina amanu, dalilnya jamaah bahwa orang-orang yang beriman dan keturunan mereka juga sama-sama mengikuti dalam keimanan. Mereka sama-sama akan dikumpulkan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, dan orang-orang beriman dan kemudian diikuti keturunannya juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Mereka akan saling dihubungkan, dipertemukan lagi, disatukan lagi. Wa ma alatnahum min amalihi min syai'in kullu mri'in bima kasabat rahin. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala mereka. Jadi Masya Allah, ini salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala yang istilahnya yang di level bawah itu akan didongkrak, akan dinaikkan lagi, ya, bersama dengan keluarga yang levelnya lebih di atasnya, ya. Itulah salah satu karunia Allah, ya, kepada orang-orang yang beriman selama di dunianya, baik sesama satu keluarga ataupun juga tadi sesama ikhwan, saudara kita. Masya Allah, ini salah satu berkah. Kita berteman dengan teman-teman yang soleh, itu pun juga akan saling syafat mensyafaati, saling tolong menolong di situ. Nanti teman akan mencari di surga sahabatnya dulu. Ketika tidak mendapatkan di surga, mereka akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ikhwanuna, ya Rabb, di manakah temanku dulu, saudaraku dulu? Shalluna ma'ana, mereka dulu salat bersama kami, wasumuna ma'ana, bahkan mereka juga berpuasa bersama kami. Bahkan mereka juga berjuang bersama kami dalam kebaikan. Kami tidak mendapatkannya di surga. Maka Allah dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya, dengan welas asihnya menyuruh orang tersebut, coba tengok di neraka. Coba tengok di neraka, kalau ada temanmu tersebut dan masih ada sebiji zarah keimanan, ambil dia, tarik dia. Tentunya ini sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Makanya di ayat yang lain juga sebagai dalil, ya, bahwa memang orang-orang yang beriman dan ketika keluarganya sama-sama beriman, mereka akan dikumpulkan bersama-sama. Ini Allah sebutkan dalam surat Ar-Ra'd tentang gambaran surga Aden. Surga Aden. Allah katakan Jannatu Aden, ya. Yadkhulunaha, yang masuk di dalamnya, wa man sholaha min abaihim, ya, dari orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, wa azwajim, dan pasangan-pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, dan keturunan mereka. Setelah mereka masuk sama-sama satu keluarga, anak cucunya, ya, sama-sama beriman, wal malaikatu yadkhuluna alaihi min kulli bab. Kemudian malaikat itu menyambut di setiap pintu-pintu surga kedatangan mereka, ya. Apa yang mereka katakan para malaikat kepada orang-orang yang masuk surga tersebut, satu keluarga yang sama-sama beriman tersebut?
Mereka mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian, kesejahteraan atas kalian atas kesabaran yang kalian telah lakukan selama di dunia. Ya. Fa ni'ma uqbadar. Silahkan kalian menikmati tempat yang kekal penuh dengan kenikmatan. Masya Allah, ini yang kita rindukan. Bahasa seperti ini, sambutan seperti ini yang kita rindukan kelak di akhirat kelak. Dan ini tempatnya kita berusaha dan banyak berdoa kepada Allah setelah berikhtiar ya, dengan berbanyak ketaatan kebaikan di dunia ini. Semoga segala macam suka duka kita akan terbalaskan nanti di akhirat kelak. Makanya Allah sebutkan sebetulnya yang paling sukses secara hakiki adalah Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang terselamatkan dari neraka, kemudian dia bisa masuk surga, maka dia termasuk orang yang paling beruntung, orang yang paling beruntung. Dan Allah tutup dengan ayatnya, ingatkan kita, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia adalah kehidupan yang menipu. Maka mari teman-teman sekalian dirahmati Allah, jangan sampai kehidupan dunia yang fana ini melalaikan kita dari tujuan kita untuk menuju kepada kampung akhirat kita. Mari kita gunakan dunia untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah, memupuk amal kebaikan untuk bekal di hari yang kekal insya Allah. Baik, terima kasih banyak untuk Al-Ustadz Dwi Hudoyono, pemaparan penjelasan tentang materi kami pekan ini. Tema kita tentang bernostalgia di surga. Baik, setelah jeda ini, setelah break ini, insya Allah kita sudah masuk di sesi tanya jawab. Jadi kami menunggu pertanyaan-pertanyaan dari antum semuanya. Silahkan bisa di WA di 081 222 161925. Sekali lagi kami ulangi, yang lagi mendengarkan kami di frekuensi 92,5 MHz, silakan di 081 222 161925, atau yang sekarang lagi menyimak kami di live streaming FB kami, Facebook kami Ngape Radio, silakan. Yang mau bertanya kami persilahkan. Kami menunggu pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah berkaitan dengan tema kita ini, ya, bernostalgia di surga. Baik, ada satu pertanyaan Ustadz. Kita ini manusia, iya kan? Yes. Kita masuk surga itu apakah berdasarkan amal kita di dunia atau hanya atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya Allah merahmati kita untuk masuk di surganya. Baik, kita tahan dulu. Untuk antum semuanya masih tetap serasa dengan kami, tetap di Taklim di Sabuah, insya Allah ada faedahnya. My respect and my honor to who should I pay good mind to after Allah and Rasulullah? Comes your mother. Who next? Your mother. Who next? Your mother. And then your father. 'Cause who used to hold you and clean you and clothe you? Who used to feed you and always be with you when you were sick? Stay up all night, holding you tight. That's right, no other. My mother. Who should I take good care of, giving all my love? Who should I think the most of after Allah and Rasulullah? Comes your mother. Who next? Your mother. Who next? Your mother. And then your father. Cibi, langsung pulang Oh iya, hati-hati Jo Oke sip, dadah. Cil. Kenapa? Kalau keluar rumah itu ada DP doa. Kira ini bapak panggil ada yang salah lupa atau apa? Doa apa lagi ini? Ada DP doa ini kalau macam keluar rumah. Bagaimana doa? Bismillahi tawakkaltu alallahi wala haula wala quwata illa billah. Cuma pendek. Pendek sekali. Iya, ngapal rabu-rabu itu enggak. Kita bisa ini. Lagu cepat. Ini ilpi. Cok, boleh mau bacakan ulang lagi? Bismillahi tawakkaltu alallahi wala haula wala quwata illa billah. Oh, kalau begitu nanti tulisakan saja supaya saya bisa hafal di rumah Saya SMS saja, oke? Oke. Tapi untuk sementara sebelum baca. Ikut saja saya apa yang tadi saya bilang. Oke. Dadah. Waalaikumsalam. Cause who used to hug you and buy you new clothes? Ya akhi, jangan lupa kalau keluar rumah
baca Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Dan balik ke rumah, bacalah Bismillahi walajna wa bismillahi kharasna wa ala rabbina tawakkalna. Dan jangan lupa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Pesan sunnah ini dipersembahkan oleh Ikhwah Lesmawan. Thank you, Allah, for my mother. Yes, well done. The Prophet ﷺ told us that we must obey Allah and His Messenger at all times. But after that, who else did He tell us to listen to and be close to? Oh, sing, children of the world, come together and hear the call. Sing, children of the world, Islam will unite us all. Sing, children of the world, come together and hear the call. Sing, children of the world, Islam will unite us all. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Oh, sing, children of the world, come together and hear the call. Sing, children of the world, Islam will unite us all. Sing, children of the world, come together and hear the call. Sing, children of the world, Islam will unite us all. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجاري المنسلات إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجاري المرسلات لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك ما خاف عبد أملك أنت له حيث سلام لولاك يا ربي هلك
كل نبي وملك وكل من أهل لك سبح أو لبى فلا لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك ما خاب عبد أما لك أنت له حيث سلام لولاك يا ربي هلاك كل نبي وملك وكل من أهل لك سبح أو لبى فلا. Baik, masih bersama kami taklim di Sabua. Insya Allah ada faedahnya. Dan masih hujan, kota air. Informasi juga hari Sabtu ada informasi pemeliharaan dari PLN. Ada 9 kecamatan yang akan dipadamkan listriknya dari jam 8 sampai jam 5. Namun tidak menutup kemungkinan kalau misalkan pemeliharaan sudah selesai pasti akan kembali normal seperti biasanya. Baik, kita tunggu pertanyaan yang akan masuk di 0812222161 925 atau yang sekarang mau berkomentar di kolom Facebook kami Ngafi Radio ya. Tapi sebelum itu sambil menunggu pertanyaan yang akan masuk, tadi Ustadz tentang kita masuk surga ini atas berkat rahmat Allah atau amal ibadah kita yang kita laksanakan di dunia. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, sebetulnya antara rahmat dengan amal ini saling berkaitan. Walaupun sebetulnya puncaknya atau inti daripada masuknya seseorang dalam surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini dasarnya adalah dalam sebuah hadis Rasul pernah bersabda, kullu wahidin minkum waqad waqa maq'adu minan nar waqa maq'adu minal jannah. Setiap salah seorang di antara kalian itu sudah Allah takdirkan tempatnya. Siapa yang memang menjadi ahlul jannah, penghuni surga, siapa yang menjadi ahlun nar, penghuni neraka. Ini Rasul sampaikan kepada para sahabatnya. Jadi sudah dari 50.000 tahun takdir seorang hamba ini dituliskan, ini sudah jelas siapa si fulan yang masuk surga, siapa yang si fulan akan masuk neraka. Nah, setelah itu ada seorang sahabat berkomentar, bertanya sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, anadda amal wa natawakkal ala Allah, ya Rasulullah, ana tawakkal ala Allah wa nada amal. Kalau begitu kita tawakal sama Allah saja, kemudian kita tidak perlu beramal kalau sudah seperti itu. Kalau sudah ditakdirkan memang siapa yang akan masuk surga, siapa yang masuk neraka. Tapi malah jawaban Rasulullah apa? I'malu, beramallah, berbuatlah, ya. Kullu muyassar liman khuliqalahu, setiap kita akan dimudahkan untuk menuju ke sana. Kemudian Rasul membacakan firman Allah dalam surat Al-Lail ayat 5 sampai 9, Allah katakan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Jadi barang siapa yang bertakwa, ya, dan mereka fa amma man a'ta, memberikan sebagian rezekinya jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak hanya rezeki yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya dia nikmati sendiri, tapi sebagian mereka sedekahkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka membenarkan adanya surga, balasan Allah bagi orang beriman dan beramal soleh, hari pembalasan mereka mengimaninya, maka Allah akan berikan dia jalan-jalan kemudahan untuk menuju pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan dia taufik, petunjuk, hidayahnya, agar senantiasa hatinya condong untuk berbuat taat dan melakukan banyak kebaikan-kebaikan. Wa amma man bakhila wastakna wa kadzdzaba bil husna, barang siapa yang bakhil, ya, terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia nikmat yang dia dapatkan hanya dia untuk dirinya saja, ya, dan mereka merasa cukup dengan apa yang mereka dapatkan, merasa ini juga semua yang dia dapatkan atas jerih payah dia, bukan atas campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih parah adalah wa kadzdzaba bil husna, mereka mendustakan adanya balasan surga bagi orang yang beriman dan beramal soleh, ya. Maka Allah katakan fasanuyassiruhu lil usrah, maka Allah akan berikan mereka jalan-jalan yang sulit untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Allah SWT berikan dia hal-hal yang memang hati tidak condong untuk berbuat kebaikan sehingga mengantarkan mereka kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dalil juga bahwa ikhtiar amal tetap diupayakan, walaupun dalam redaksi hadis yang lain Rasul pernah mengatakan bahwa masuknya seseorang itu dalam surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Anda juga masuk surga karena rahmat Allah?" "Iya, saya juga. Kalau bukan karena rahmat Allah, saya tidak akan masuk surga." Nah, kaitan dengan amal tadi tentunya dengan kita berusaha untuk senantiasa mengerjakan amal-amal soleh yang Allah perintahkan atau Rasulullah sunnahkan dan seterusnya, dengan inilah yang akan mengundang rahmat Allah menyertai kita, sehingga dengan rahmat Allah inilah memasang seran dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Tadi sama pertanyaan dengan Dede ini, ada yang masuk, dia dengar di pengajian ada Ustadz yang bilang katanya begini, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya mau tanya, saya pernah dengar di sebuah pengajian katanya untuk masuk surga itu bukan karena ibadah kita, tapi karena belas kasihan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu gimana Ustadz? Baik, nih tadi hampir mirip ya. Jadi ya betul tadi. Memang makanya tadi kami sampaikan bahwa kalau hanya berdasarkan amal saja ya, maka nanti orang akan merasa ujub dengan amalnya ya, merasa ujub. Makanya ada sebuah riwayat disebutkan, Masya Allah, ini tentang bagaimana karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa amal kita tidak sebanding dengan nikmat yang kita dapatkan. Ketika ada orang disebutkan dalam riwayat itu masuk dalam surga dan ditanya, "Apa dasar kamu masuk surga?" Mengatakan, "Karena ibadah saya, karena amal saya yang sudah berapa tahun, puluhan tahun saya beramal." Kemudian Allah SWT coba perhatikan nikmat yang dia dapatkan ya, dari sebelah mata yang dia bisa menangkap cahaya dan seterusnya. Ternyata tidak sebanding dengan ibadah selama ini yang dia lakukan, tidak sebanding. Nah, di sini kita semakin sadar diri dan ya tahu bahwa bukan semata-mata amal kita ya, tapi sekali lagi kami bukan berarti kita harus salah paham ya dari masalah ini, bahwa kalau begitu kan saya tidak beramal, saya tidak beribadah saja, tidak. Tapi justru mari kita semakin semangat beribadah kepada Allah, semakin banyak berbuat kebaikan, dan kita minta kepada Allah agar semoga ibadah-ibadah yang kita lakukan ya, kemudian istighfar yang kita lakukan juga, ini dengannya Allah merahmati kita, menyayangi kita, dan dengannya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Ada ini sahabat radio ya, di langit di udara kita sama-sama, Galasika FM Toili. Masya Allah. Salam dari Toili. Masya Allah. Waalaikumsalam. Ada juga Ketua Syahrun Samsul Bahri. Masya Allah Ustaz Dwi. Masya Allah. Ada Abu Umar Al Faruq Abai ini ya. Masya Allah. Masya Allah, ini sedang menonton ya. Barangkali Abai ada pertanyaan ini, silakan ya. Ini kita tema kita tentang bernostalgia di surga. Nah, sambil menunggu lagi Ustadz ya, masih boleh ya pertanyaan? Tentang orang mau bernostalgia di surga tapi agak susah, bukan bagaimana ya, maksudnya teman-teman kita mau ajak hal-hal yang negatif, bisa ke positif, bisa negatif begitu kan. Karena ada itu Ustadz yang tadi saya bilang, ada tentang dia cari DP taman di surga tidak ada begitu toh, padahal sama-sama di dunia itu mereka berjuang begitu Ustadz. Nah itu, nah untuk melihat pandangan dari seorang Ustadz ini di zaman sekarang ini, zaman yang subhanallah DP fitnah ini luar biasa Ustadz begitu kan, untuk menjaga tentang keistiqomahan kita untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala ya, salah satunya dengan amal ibadah kita. Itu maksudnya dari Ustadz sendiri pandangan di zaman era digital ini Ustadz ya, yang apa-apa semuanya gampang, itu instan semuanya gitu kan. Apakah dong so anggap ini surga, ini dunia, atau bagaimana ini Ustadz? Itu maksudnya dorong sudah terbuai dengan dunia ini. Barangkali ada kiat-kiat dari Ustadz. Fadhil Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, ma ba'd. Jadi yang pertama yang perlu untuk kita sama-sama
bermuhasabah adalah bagaimana kita sadar diri bahwa kita itu memang banyak khilaf ya. Kita juga adalah seseorang yang lemah dan kita semuanya sebanyak kekurangannya. Dan kita kuat dengan saudara kita dan seterusnya. Makanya di sini pesan kami sebetulnya, mari kita jangan pernah putus, jangan pernah kita lelah untuk mencari teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik. Di setiap kesempatan kita ya, bertemu teman-teman yang baik. Kita berharap dengan bertemu teman-teman yang baik inilah yang senantiasa mengingatkan kita kepada akhirat kita, kepada Allah, kepada ketaatan, sehingganya banyak faedah yang kita bisa dapatkan, paling tidak keimanan kita terjaga, dan bahkan juga bisa menambah keimanan kita juga, bahkan juga bisa menambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam petikan hadis yang lain juga Rasulullah SAW pernah memberikan kepada kita pesan bahwa al-mar'u ma'a man ahab, bahwa seseorang itu nanti akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintainya. Jadi kita berharap sebagaimana juga perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan wahibus sholihin walastu minhum. Ini ketawaduan beliau ya. Saya mencintai orang yang soleh walaupun saya tidak seperti mereka amalnya. Dia berharap bahwa dengan kita bertemu teman-teman yang baik itu, teman yang soleh tersebut, semoga kalau kita bisa saling syafaat mensyafaati, ini harapannya. Makanya kembali kepada hadis yang dulu yang kita pernah ceritakan tentang bagaimana kebahagiaan seorang Anas bin Malik ketika mendengarkan Rasulullah SAW bahwa anta ma'aman ahbabta, wa Anas, kita akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Anas mengatakan wahibun nabi wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Saya mencintai Nabi Muhammad SAW, begitu juga Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Saya berharap sebuah kecintaan saya kepada mereka ini, orang yang soleh ini ya, saya bisa dikumpulkan bersama mereka kelak di surganya Allah, walaupun amal saya tidak seperti mereka. Makanya sangat naif sekali kalau ada orang yang membenci orang yang soleh atau orang yang baik ya, bahkan jangan sampai mencela mereka dan mengumbar aib mereka dan seterusnya. Kita jangan sampai seperti itu. Makanya doa yang Allah ajarkan kepada kita sama orang beriman, tentunya bagaimana kita menjunjung tinggi nilai ukhuwah itu harus kita terus jaga. Allah ajarkan kepada kita doa Rabbana fir lana wali ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu Rabbana innaka ghafurun. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, dan juga dosa orang yang beriman sebelum kami, dan jangan jadikan ya Allah pada diri ini, hati ini kedengkian kepada orang-orang beriman. Masya Allah, ini harus kita jaga. Makanya inilah proyeknya syaitan, para teman sekalian, bagaimana mereka ini menghembuskan ya kebencian di antara kita kaum muslimin, orang beriman, agar mereka saling bermusuhan, saling bertengkar, saling berselisih dan seterusnya. Maka ketika ini ada, sekedar kita bermuhasabah, jangan sampai ini terjadi, dan jangan sampai kita lebih kecil lagi kepada skup yang kecil ya, keluarga terkadang. Sampai di situ setan juga masuk juga, bagaimana menghembuskan kebencian antara suami dan istri, sampai terkadang cekcok dan seterusnya, sampai bahkan ke perceraian dan seterusnya. Makanya ini perlu kita sama-sama waspada bersama, dan kita banyak berdoa kepada Allah agar Allah menjaga diri kita, menjaga persaudaraan kita, pertemanan kita ya, dan juga menjaga juga hubungan baik kita dengan keluarga kita, baik pasangan kita ataupun orang tua kita ataupun orang terdekat dari kita semua. Ini harapan kita. Baik Ustadz, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Barangkali kita cukupkan saja ya, karena waktu juga sudah terlalu baik. Itu tadi sesi tanya jawab kami, dan terima kasih banyak yang masih menyimak kami di akun Facebook Ngawi Radio. Kita break dulu untuk antum semuanya yang masih serasa dengan kami, yang masih belum tidur ya, yang masih belum tidur, bagaimana itu ya, yang masih buka-buka gadgetnya ya sambil menunggu waktu istirahat ya. Setelah ini kita akan mendengarkan kesimpulan dari tema kita tentang bernostalgia di surga. Makanya untuk antum semuanya tetap serasa dengan kami di Blasmon FM Antum Per Radio. Ya syaqiqar ruhi minni akhi, ya dhiya qalbi wa darbi ya akhi, ya akhi, ya akhi, ya akhi, ya akhi, idnu minni la tad'ani ya akhi, ya shaqiqar ruhi minni ya akhi, ya dhiya qalbi wa darbi ya akhi, ya akhi, ya akhi.
حالك فأنر دربي وبدر ظلمتي نورك نورك فجر طالع منه أبصرت طريق الجنة يا أخي أنت بعد الله من أفضله ما بقلبي من سن لوعتي في كلا الحالين ألقاك معي حاضرا في وحشتي أو فرحتي يا أخي ادنو مني لا تدعني يا شقيق الروح مني يا ضياء قلبي ودربي يا كل من حولي سراب خادع يدعي حبي وصدق مودتي إن صفات عيشي فما كثرهم عجبا أين هم في شدتي يا أخي أنت لا غيرك من دون البراء مخلص لي يا أخي في صحبتي لست ترجو من ودادي غاية رفقة في الله نعم الرفقة وجهك الوضاء ألفيت به كل معنى للعلا والرفعة مد لي يمناك كي نمضي معا في طريق النور درب العزة إن دهتني في حياتي كربات كنت لي عونا يجلي كربتي يوما جئتني تعتري ضعفي وتذكي همتي وجهك الوضاء ألفيت به كل معنى للعلا والرفعة مد لي يمناك كي نمضي معا في طريق النور درب العزة Taklim di Sabua, insya Allah ada faedah. Taklim di Sabua, insya Allah ada faedahnya. Baik, masih bersama kami taklim di Sabua. Insya Allah ada faedahnya. Dan Alhamdulillah kita sudah masuk di kesimpulan dari tema kita tentang bernostalgia di surga. Baik, kita langsung mendengarkan kesimpulan dari Al-Ustadz Dwi Hudoyono. Fadhil Ustadz. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Jadi begitulah
Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan ya atau menyatukan saudara-saudara seiman dan seamal soleh. Begitu juga satu keluarga yang beriman tanpa mengurangi keutamaan salah satu di antara mereka. Bahkan tidak ada yang diturunkan derajatnya untuk bisa bersatu dengan keluarganya, tapi justru anggota keluarga yang ada di level bawah, Masya Allah, ini akan dinaikkan levelnya bersama dengan anggota keluarga yang ada di level di atasnya. Ini merupakan kebahagiaannya yang Allah akan sempurnakan di akhirat kelak. Makanya kami mengajak kepada diri kami dan kita semua, mari kita banyak berikhtiar dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus berusaha untuk bagaimana mengarahkan keluarga kita, keturunan-keturunan kita untuk terus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa semoga ada di antara mereka, kalau kita sekarang ini belum menghafal Al-Qur'an, semoga ada di antara anak cucu kita hafal Al-Qur'an. Kalau di antara mereka ada yang belum menjadi seorang dai misalnya atau penyebar kebaikan, semoga ada di antara anak keturunan kita menjadi seorang ustadz yang bisa menyebarkan kebaikan. Kalau ada di antara kita mungkin sekarang ini belum mempunyai harta, ya semoga ada di antara kita anak keturunan kita yang berharta, yang dia bisa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ini kita berharap sebagaimana Imron ya, Masya Allah, orang soleh Imron dengan doa yang luar biasa. Keluarga Imron lahir keturunannya Nabi, Masya Allah. Nabi Isa alaihissalam ini orang tuanya ya dan juga neneknya ini bukan seorang nabi ya. Tapi berkat doa dan ikhtiar dia, maka Allah lahirkan seorang cucu Nabi Isa alaihissalam. Tentunya akan terangkat levelnya, nanti akan saling menarik. Nah, luar biasa. Makanya inilah harapan kita, bagaimana kita dalam berukhuwah, berteman, bersahabat, kemudian juga dalam satu keluarga juga saling memotivasi, saling mengingatkan, saling mengajak dalam ketaatan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap ya, kalau ada mungkin saudara kita juga sefilah, mereka masuk surga duluan atau mungkin level di atas kita, ya kita bisa saling tolong menolong. Begitu juga keluarga kita seperti itu. Kita berharap kebersamaan kita di dunia ini ya, dalam suka dan duka kita nanti akan kembali nanti di akhirat bersama-sama lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan kembali mengenang bagaimana suka duka kita di dunia, dalam perjuangan, dalam ibadah, dalam ketaatan dan seterusnya, dalam kesabaran menjalankan ketaatan jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya alangkah indahnya ya, pertemuan mereka ketika itu ya di surganya Allah Subhanahu wa taala dalam kebahagiaan. Dan alangkah mengesankan pula ketika mereka bisa bernostalgia dan mengenang kembali masa-masa hidup mereka di dunia ketika itu ya. Ini tentunya sebuah hal yang menggembirakan, membahagiakan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala mengumpulkan kita dengan keluarga dan orang-orang yang kita cintai di surganya kelak insyaallah. Baik Ustadz, jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz Dwi Hudoyono. Terima kasih banyak untuk kesimpulannya, dan semoga dengan tema kita pekan ini bernostalgia di surga bisa kita mengambil faedahnya dan kita bisa menyampaikan kepada orang-orang di sekitar kita ya, terutama keluarga kita, sahabat kita, relasi kita, dan satu kabupaten Banggai ya, pokoknya begitu kira-kira. Baik, dan kita akhiri dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. न कोई आप जैसा होगा न कोई आप जैसा था, ना कोई आप जैसा होगा ना कोई आप जैसा था. कोई यूं सबसे पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था.
زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملے مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دلیل زندگی وہ ہے کمال بندگی وہ ہے دلیل زندگی ہے کمال بندگی ہے کوئی بھی دور ہو اس میں براج آدمی وہ ہے وہی تو دین دنیا ہے جو بات آپ نے کہی مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا متبر ایسا کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا معتبر ایسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا حدیث پاک کہلائی جو باتیں آپ نے کہی مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے